Pak Jokowi, ingat Pak, Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia punya tanggung jawab moral dan punya tanggung jawab untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, termasuk saudara muslim saya, 6 syuhada. Dan tragedi KM 50 ini menunjukkan bahwa ada kelalaian Anda dan ini adalah aib di rezim Anda. Anda lalai melindungi nyawa rakyat Anda sendiri. Para pemimpin kita itu melanggar sumpah. Ini negeri yang paling banyak melanggar sumpah adalah orang yang kita pilih. Dan saya jelaskan kenapa Indonesia tidak maju, kenapa Singapura maju, kenapa Korea Selatan maju, Taiwan maju, Israel maju, karena ada yang mereka takuti. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Jaksa, hakim, lain sebagainya, pokoknya mendukung pembunuhan ini dan setuju dengan pembunuhan ini, baik itu RT atau presiden, seluruhnya. Mereka itu seluruhnya kami yakini, karena kami percaya kepada Al-Quranul Karim, sejak tanggal 7 Desember 2020 mereka hidup dalam murka dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Detik 7 Desember 2020, sejak itu sampai sekarang dan seterusnya sampai mereka mati, mereka hidup dalam murka dan laknatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka jalani sisa hidup mereka dengan murka dan laknatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saatnya wahai pejabat negeri ini Anda melek. Jadi hukum jangan Anda permainkan. Ingat, pengadilan akhirat Anda akan semuanya akan dimintain pertanggungjawaban, termasuk terbunuhnya 6 laskar syuhada. Jadi saya mohon kepada Bapak Kapolri Listio, ya kan, saya yakin Bapak sebagai Kapolri adalah pengayom pelindung masyarakat Indonesia. Saatnya Anda membela rakyat Anda, cintai rakyat Anda. Siapapun anak buah Anda yang terlibat dalam pembunuhan 6 laskar, Anda tindak tegas. Anda harus berani menangkap dan mengadilin. Jangan pilih-pilih. Karena Anda pernah berstatement bahwa ikan busuk itu dimulai dari kepala. Anda harus potong semua. Dan Anda harus berani menegakkan keadilan di jajaran Anda sendiri. Politisi Demokrat anggap wajar kubu HRS minta kasus KM 50 dibuka lagi. Keadilan harus tegak walau langit runtuh. Anggota Komisi 3 DPR RI Santoso menilai wajar jika kubu Habib Rizik Syihab ingin agar kasus unlawful killing terhadap 6 laskar Front Pembela Islam di KM 50 dibuka kembali. Menurutnya tuntutan itu diperbolehkan sesuai undang-undang yang berlaku. Ia juga mengingatkan bahwa peristiwa KM 50 yang menewaskan 6 orang laskar FPI adalah tragedi kemanusiaan. Pasalnya negara terlihat tidak membantu menyelesaikan secara adil atas korban tewasnya 6 orang laskar tersebut. Santoso lantas menyoroti lembaga yudikatif atau pengadilan yang sudah mensidangkan peristiwa berdarah itu, di mana persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ia sangat menyayangkan pengadilan seolah kurang bertaji mengungkap kasus tersebut. Santoso berharap jika nanti peristiwa KM 50 disidangkan kembali, hakim yang mengadilinya berani mengatakan kebenaran dengan keputusannya yang seadil-adilnya untuk menciptakan kepastian hukum bagi penuntut keadilan. Anggota Komisi 3 DPR RI Santoso menilai wajar jika kubu Habib Rizik Syihab ingin agar kasus unlawful killing terhadap 6 laskar Front Pembela Islam di KM 50 dibuka kembali. Menurutnya tuntutan itu diperbolehkan sesuai undang-undang yang berlaku. Ia juga mengingatkan bahwa peristiwa KM 50 yang menewaskan 6 orang laskar FPI adalah tragedi kemanusiaan. Pasalnya negara terlihat tidak membantu menyelesaikan secara adil atas korban tewasnya 6 orang laskar tersebut. Santoso lantas menyoroti lembaga yudikatif atau pengadilan yang sudah mensidangkan peristiwa berdarah itu, di mana persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ia sangat menyayangkan pengadilan seolah kurang bertaji mengungkap kasus tersebut. Santoso berharap jika nanti peristiwa KM 50 disidangkan kembali, hakim yang mengadilinya berani mengatakan
kebenaran dengan keputusannya yang seadil-adilnya untuk menciptakan kepastian hukum bagi penuntut keadilan. KJ, sosok pria yang diduga melakukan penghinaan terhadap Ibu Negara Iriana Joko Widodo, melalui unggahannya di Twitter disebut kini tengah mengalami syok. Kuasa hukum KJ, Gerson Johannes Wisang, mengatakan kliennya mengalami syok sejak unggahan yang diduga mengolok-olok Iriana membuat geger jagat media sosial dan Bareskrim Polri menyatakan ada unsur pidana setelahnya. CNN Indonesia.com sendiri telah mencoba mendatangi rumah KJ di Kasihan, Bantul, Senin 21 November. Istri yang bersangkutan berujar suaminya menyerahkan persoalan ini kepada kuasa hukumnya. Gerson menekankan bahwa kliennya mengaku spontan melakukan hal tersebut mengingat latar belakangnya sebagai komikus. Dia mengklaim KJ sama sekali tidak memendam kebencian apapun kepada pemerintah maupun sosok Iriana. Gerson menambahkan ia dan kliennya kini tengah mengupayakan untuk menjalin rekonsiliasi dengan pihak Iriana. Dirinya akan tetapi untuk saat ini belum bisa membeberkan bentuk upaya-upaya termaksud. Sebelumnya beredar foto Iriana bersama Ibu Negara Korea Selatan, Kim Kun Hee, dengan narasi sebuah percakapan antara asisten rumah tangga dan majikan di media sosial Twitter. Cuitan tersebut diunggah oleh akun @koprofiljati. Cuitan itu menuai banyak komentar dari netizen. Kata kunci Ibu Negara bahkan sempat trending nomor 1 di Twitter. Dari pantauan, tweet itu dihapus oleh Koprofiljati. Meskipun begitu, tangkapan layar berisi unggahan itu sudah tersebar di media sosial. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep pun telah buka suara soal unggahan tersebut. Belakangan beredar pula surat terbuka permintaan maaf di media sosial Facebook terkait hal itu oleh akun bernama Karisma Jati. Adapun Bareskrim Polri menyatakan telah menemukan unsur pidana dalam kasus dugaan penghinaan terhadap Ibu Negara tersebut. Polisi memastikan tengah menyelidiki kasus tersebut. Tangan kanan HRS buka-bukaan sumber mobil Laskar FPI yang diberondong di KM 50 ternyata didapat dari pengacara Habib Rizik Syihab Aziz Yanuar buka-bukaan soal mobil yang ditunggangi Laskar Front Pembela Islam ketika peristiwa KM 50, di mana mobil tersebut sekarang sudah berada di markas FPI Petamburan. Aziz menerangkan bahwa mobil itu sebenarnya sejak awal dijadikan sebagai barang bukti ketika dua polisi diadili di persidangan. Menurutnya, ketika perkara sudah selesai atau berkekuatan hukum tetap, maka mobil tersebut dikembalikan. Aziz juga mengungkapkan jika pihaknya sudah diminta sebagai wakil oleh keluarga 6 laskar tersebut untuk mengurus seluruh barang bukti. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa nantinya mobil itu akan ditempatkan di markas mereka sebagai kenang-kenangan. Sampai saat ini, belum ada rencana tindak lanjut terhadap kasus yang sudah inkrah ini. Selain mobil, ia juga memaparkan ada beberapa barang pribadi lain yang juga sedang diproses oleh Aziz. Nantinya, apakah barang pribadi itu ditempatkan juga di Petamburan atau tidak, dirinya belum bisa memastikan. Habib Rizik dukung Kapolri buka lagi kasus KM 50. Refli Harun, kuncinya ada di Presiden Jokowi. Setelah berlalu selama beberapa tahun, Habib Rizik Syihab selaku mantan imam besar Front Pembela Islam menyatakan mendukung apa yang disampaikan oleh Kapolri usai soal membuka lagi kasus KM 50 jika terdapat novum alias bukti baru. Hal ini pun disambut baik oleh ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia Refli Harun. Ia mengatakan ini adalah langkah Rizik membela kebenaran. Ia menceritakan pula dalam kasus KM 50 itu sudah ada satu orang yang dihukum selama 7,5 bulan, yaitu Habib Bahar bin Smith. Karena itu sebenarnya kata dia, kalau kita tidak mau meninggalkan noda sejarah, ia meminta tolong kepada Kapolri untuk membuka lagi kasus KM 50. Sebagaimana Presiden Jokowi memberikan statement terhadap kasus Yosua yang menjadi trigger, salah satunya adalah statement Jokowi berkali-kali agar kasus ini dibuka kembali.